Maqasidut taharah itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum, dan yang keempat yaitu adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil huludi fi daril baga'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Syafaatul Zubat. Sekarang kita memasuki babul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid darin amin. Qal mujibuhul khariju min sabili ghaira manin mujibut taksili kadza zawalul akli la binomikul mumakinin walabsu mar'atin rajul. Sekarang kita memasuki babul wudu. Sebelum kita membahas tentang masalahnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang faedah daripada al-wudu ya. Wudu termasuk daripada maqasidut taharah. Termasuk daripada tujuannya bersuci. Jadi maqasidut taharah itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum, dan yang keempat yaitu adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Di antaranya adalah wudu, dan wudu biasanya yang lebih utama dibahas sebelum mandi, sebelum tayammum, karena memang lebih banyak orang ini ketika ingin sholat wudu daripada tayammum, kecuali nggak ada air, atau daripada dia mandi kecuali dia hadas besar. Lebih banyak orang mempunyai hadas kecil daripada orang punya hadas besar, atau tayammum yang nggak ada air, atau dia sakit. Wa furidal wudu ma'as salati lailatul isra. Dan diwajibkan wudu itu sama dengan salat. Yaitu kapan? Lailatul Isra. Di malam di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, dan oleh Mi'raj itu adakan salat. Begitu juga wudu. Jadi diwajibkannya wudu itu sama berbarengan dengan salat. Lakinna masyru'iyatahu sabiqah ala dzalik. Akan tetapi syariatnya wudu itu lebih dulu
Ya, bukan daripada khususiat umat Nabi Muhammad. Wudu itu sudah ada dari umat-umat terdahulu, syariat-syariat terdahulu sebelum daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini li'annahu ruwiya anna Jibril alaihi salam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il bi'tsah. Fa 'allamahu al-wudu tsumma shalla bihi rak'atain. Nah, diriwayatkan dalilnya mana? Bahwasanya wudu itu diwajibkannya itu sama. Iya, seperti salat. Karena ketika diriwayatkan bahwasanya Jibril datang kepada Nabi, ya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi al-wudu. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Wa huwa min syara'il qadimah. Dan wudu ini ya adalah syariat yang terdahulu. Di khabar disebutkan dalam hadis, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Kata Nabi, ini adalah wuduku dan wudu nabi-nabi sebelum. Jadi nabi-nabi juga wudunya seperti wudunya nabi kita Nabi Muhammad, dan juga wudunya kita. Wal khas bina, tapi ada khususiat untuk kita. Ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yaitu apa? Al kaifiyatul mahsusah. Caranya yang tertentu, yaitu apa? Al-ghurrah wa tahjil, yaitu melebihkan bagian wajah, tangan dan kaki. Jadi ketika wudu, ya, kita kan bukan hanya pas wajah aja. Kalau bisa sampai rambut, ya, sampai kupingnya kena, sampai lehernya juga kan. Kemudian juga ketika tangan enggak cukup sampai siku aja. Ya, enggak cukup sampai otot aja disunahkan, bahkan sampai ketiak. Begitu juga disunahkan ketika kaki. At-tahjil. Iya, ketika tangan dan muka namanya ghurrah. Tapi ketika kaki namanya tahjil, ya. Melebihkan bagian batasan dari kaki, bukan hanya sampai kedua mata kaki. Dilebihkan, dianjurkan sampai betis, bahkan lebih sampai dengkul. Ya, sampai lutut kita disunahkan untuk yang namanya ghurrah dan tahjil. Ini kalau melebihkan daripada bagian wajah, tangan dan kaki, ini khususiat atau keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis karena ada dalilnya. Kata Nabi, antumul ghurrul muhajjalun min athari. Kalian, ya, umatku kata Nabi adalah yang melebihkan bagian wajah, tangan dan kaki min atharil wudu, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila gharratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk melebihkan, ya, batasan itu tadi, wajah, tangan dan kaki, falyaf'al, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu ya mengenal tanda daripada umatnya yaitu adalah min atharil wudu, dari bekas wudu. Waqad warada fi fadlil wudu ahadits katsirah. Nah, dan telah datang tentang keutamaan wudu banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antaranya man wadda'a hadhil a'dha. Barang siapa yang berwudu pada anggota tubuh yang wudu, fa ahsana wudu'aha, kemudian dia perbagus wudunya, sempurna. Dilebihkan, sunnah-sunnahnya dipakai sampai 3 kali. Istaujaba minallahi aridwanal akbar, maka dia akan mendapatkan ridho yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ridho, ada ridwan kalau dalam bahasa Arab. Kalau ridho, ya ridho Allah. Sama ridwan juga ridho Allah, tapi ridwan itu ar-ridho al-katsir, ridho yang banyak. Ya, ridho yang banyak. Mendapatkan ridho yang banyak, al-akbar, yang terbesar. Kalau kita benar-benar kita wudu, kita jaga sunnahnya dan juga kita jaga adab daripada berwudu. Ya. Misalkan kita cari berwudu menghadap ke kiblat. Ya, kemudian sebelum berwudu kita menggunakan yang namanya siwak.
kita hadirkan hati kita. Ya. Apa namanya? Ketika kita berwudu, sunnah-sunnah Nabi SAW dipakai. Kalau ada doa-doanya, kita bawa yang namanya doanya daripada berwudu. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Al-Ghazali di situ. Ya, dijelaskan sama beliau bagaimana doa-doa dan daripada adab-adab berwudu. Nah, ini dengan kita benar-benar ya berwudu sesuai dengan sunnah dan adab akan istaujaba minallahi ridwanan akbar. Ya, karena seorang berwudu, setelah berwudu salat umumnya kan gitu. Wudu kan disunnahkan untuk yang namanya salat wudu, salat sunnatul wudu, ya, sebagaimana Sayyidina Bilal. Ya. Ini ketika salat kita akan menghadap kepada siapa? Ya, akan bermunajat kepada siapa? Akan bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, beliau berwudu ya, dalam keadaan pucat. Ya, selesai wudu pucat muka beliau. Ditanya, ya, kenapa kau pucat seperti ini? Ya, lalu dia mengatakan, tahu tak kamu, selesai saya wudu, saya akan menghadap kepada siapa? Ya, saya akan bermunajat kepada siapa? Kepada Fatirus samawati wal ardh, kepada pencipta langit dan bumi. Ya, kita kalau menghadap apa namanya, cuma seorang yang menjabat yang sementara aja. Ya, seorang gubernur, seorang presiden atau seorang, ya, kita akan merasa yang namanya panik. Kita akan merasa yang namanya rasa khawatir dan takut. Nah, ini kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara juga keutamaan berwudu, kata Nabi, la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maksud di sini adalah shaghair, dosa kecil. Ya, dosa ke. Wa minha, dan di antaranya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza tawaddaa fatamadmada adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi fadhihi. Seorang hamba jika dia berwudu kemudian dia berkumur-kumur, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang ada di mulutnya. Fa idza sansaka adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi. Jika dia masukkan air ke dalam hidung, Allah akan hapus dosa-dosa, setiap dosa yang ada di hidung. Fa idza ghassala wajhahu adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi wajhi. Jika dia membasuh wajahnya, Allah akan hapus dosa-dosa, setiap dosa yang ada di wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi yadayhi. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka Allah akan hapus segala dosa yang ada di kedua tangannya. Wa idza masaha ra'sahu adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi ra'si. Jika dia mengusap rambutnya, maka Allah akan hapus segala dosa yang ada di kepalanya. Fa idza ghassala rijlaihi adhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi rijlaihi. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka Allah akan hapus segala dosa yang ada di kedua kakinya. Nah, ini luar biasa ya, daripada berwudu. Dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita akan yang namanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berwudu. Wa tundabu idamatul wudu, dan dianjurkan ya kita untuk senantiasa menjaga wudu. Ya, daimul wudu. Ya, senantiasa kita mempunyai wudu. Wa warada fil khabar, disebutkan di dalam hadis, yaqulullahu ta'ala, ini Allah berfirman masih dalam hadis qudsi, man ahdatsa wa lam yatawadda faqad jafani. Kata Allah, barang siapa yang hadas tapi dia enggak berwudu, maka dia telah berpaling atau menyia-nyiakan aku. Wa man ahdatsa fatawaddaa wa lam yusalli faqad jafani. Barang siapa yang hadas kemudian dia berwudu tapi dia enggak salat sunnah wudu, faqad jafani, maka dia telah meninggalkan, menyia-nyiakan aku, kata Allah. Wa man ahdatsa wa tawaddaa wa shalla wa lam yad'uni faqad jafani. Barang siapa yang hadas kemudian dia berwudu ya, dan dia salat tapi dia enggak minta kepada aku,
enggak berdoa kepadaku, faqad jafan, maka dia telah menyia-nyiakan. Makanya kita dianjurkan ya setelah sholat untuk berdoa. Jangan kita langsung jalan. Kita baca wirid-wirid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, jangan kita langsung jalan. Kemudian wa man ahdatha wa tawaddaa wa shalla rak'atain wa da'ani wa lam astajib lahu faqad jafautuhu wa lastu bi rabbid jafir. Kata Allah, barang siapa hamba yang hadas kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepadaku, kemudian aku enggak ijabah dia, maka sama juga aku telah menyia-nyiakan dia. Dan aku, kata Allah, walastu birabbin jafin, dan saya adalah Tuhan yang bukan menyia-nyiakan. Ya, maksudnya Allah mustahil menyia-nyiakan hambanya, pasti Allah akan ijabah. Orang yang hadas, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa, pasti Allah akan ijabah apapun yang dia minta. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya, ini dianjurkan untuk kita, bahwasanya kita selalu dianjurkan untuk selalu berwudu. Untuk selalu berwudu. Makanya kalau kita enggak punya wudu, ya sama juga kita telah berpaling atau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, ini Nabi mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas, jika engkau mampu, jika engkau bisa untuk selalu berwudu, maka lakukan. Fa inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut, idza qubida ruhu abdin, jika dia mencabut nyawa, idza qabada ruhu abdin, jika dia mencabut nyawa hamba, wa huwa ala wudu'in, sedangkan hamba itu dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadah, maka akan dicatat untuk hamba itu bahwasanya dia itu meninggal mati meninggal syahid. Makanya dianjurkan untuk kita selalu, kita enggak tahu al-maut, datangnya kematian. Dalam kita dalam wudu, apa datang yang malaikat maut, maka kita dihitung yang namanya syahadah, meninggal dalam keadaan syahid. Salah satunya orang yang meninggal syahid adalah meninggal dalam keadaan dia punya wudu. Walaupun kita enggak tahu meninggal kapan, tapi kalau kita selalu wudu, kita selalu menjaga wudu, karena kita tahu al-mautul mar'i ma'asya alaih, meninggalnya seorang tergantung dia hidupnya. Kalau hidupnya dia selalu punya wudu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan punya wudu. Kalau hidupnya dia selalu melakukan kebaikan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan melakukan kebaikan. Ya, mautul mar'i, meninggalnya seorang ma'asya alaih, tergantung hidupnya orang. Wa qala ba'dul arifin, sebagian orang arifin, al-arif billah, mengatakan man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bi sab'ati hisab. Barang siapa yang senantiasa berwudu, maka Allah akan muliakan dia dengan 7 perkara. Yang pertama, antarghabal malaikah fi suhbatihi, senantiasa malaikat akan selalu dekat dengan dia. Orang punya wudu, malaikat akan dekat. Tapi kalau orang punya hadas besar, itu malaikat tidak akan mendekat. Malaikat yang akan mendekat. Tapi kalau orang punya wudu, malaikat selalu akan bersamanya. Kemudian yang kedua, wala yazalul qalam ratbat min katbi thawabi, senantiasa al-qalam, catatan itu akan mencatat kebaikan dia selama dia itu masih basah bekas wudu. Dihitung pahala terus, enggak berhenti. Kemudian wa tasabbah a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota tubuhnya senantiasa bertasbih. Ketika kita punya wudu sekarang ini, anggota tubuh kita ini bertasbih. Mensucikan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wala tafutuhu takbiratul ula. Kemudian kemuliaannya juga ya, tidak akan ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Ma'al imam. Kalau kita punya wudu kan udah enggak perlu wudu lagi. Ya, enggak perlu wudu lagi karena wudu kan bisa ngambil waktu. Ya, kalau sudah udah ada wudu langsung aja ke masjid. Ya. Qomat langsung dia sholat. Tapi kalau nggak punya wudu dia wudu dulu. Ya, dia wudu dulu udah qomat, nggak dapetin takbir pertama bersama imam. Sedangkan intisarinya sholat yaitu adalah takbir ihram bersama imam. Kata Nabi, likulli syai'in safwa. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Wa safwatu shalah takbiratul ihram ma'al imam atau takbiratul ula ma'al imam. Sedangkan intisarinya salat adalah takbir pertama bersama imam. Maksudnya setelah imam takbir dia juga takbir. Ya, jadi imam sudah diri di sini, dia sudah diri di shaf. Nah, ketika imam takbir Allahu akbar, dia langsung takbir. Itu intisarinya salat. Itu intisarinya salat. Kemudian juga kemuliaan selanjutnya wa idza nama, jika dia tidur ba'atsallahu ilaihi malaikatan, Allah akan utus untuknya malaikat yahfazunahu, beberapa malaikat yang mana malaikat ini menjaga dia min syarri tsagolen, dari bahayanya tsagolen. Tsagolen itu al-jin wal ins, ya, bahayanya jin dan manusia. Ya, bahayanya jin dan manusia. Allah akan jaga. Kemudian kemuliaan selanjutnya wa yusahhilullahu alaihi sakaratil maut. Allah akan mudahkan dia ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dicabut nyawanya, iya, nyawanya ini dicabutnya dalam keadaan dengan lemah lembut. Ya, bukan dengan kasar. Allah akan mudahin. Enggak berasa ternyata sudah dicabut. Kemudian yang terakhir wa yakunu fi amanillah azza wajal madama ala wudu. Maka dia senantiasa dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala selama dia itu masih dalam keadaan punya wudu. Allah akan jaga. Makanya pernah Allah katakan kepada Nabi Musa, ya Musa tawaddo in asabaka syai'un wa anta fi ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsa. Wahai Musa, wudulah, kata Allah. Ya, kalau seandainya tertimpa sesuatu kepada kamu sedangkan kamu tidak punya wudu, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri. Kenapa kamu enggak punya wudu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kalau pengen dijaga, maka hendaklah engkau mempunyai wudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang mempunyai wudu, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kok anggota wudu yang wajib itu kan 4 ya. Yaitu wajah, ya, kemudian tangan, ya, kemudian juga kepala dan kaki. Nah, ini khasatul a'dha al-arba'ah, diwajibkan kok 4 daripada anggota tubuh yang wajib untuk diwudu, yaitu adalah li'annaha, karena 4 anggota tubuh adalah mahallu iktisabil khotoya, tempat orang melakukan maksiat. Ya, wajah, ya, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Digambarkan li'anna Adam, ya, bahwasanya ketika Nabi Adam masya ila syajar, ketika dia itu pengen mengambil buah kurdi, kan jalannya itu dengan kaki, berijli. Nah, itu kaki. Wa tanawala minha biyadayhi. Ya. Kemudian mengambil dengan kedua tangan. Wa akala minha bifamihi. Dan dia makan buah itu dari ke mulutnya. Nah, itu maksud wajah itu termasuk mulut. Kan? Wa massa ra'sahu wa rakaha. Ya, ketika mengambil itu kan ada daun
di kepalanya yang nempel. Nah, kemudian sama Nabi Adam diusap. Nah, itu 4 daripada anggota tubuh yang di situ banyak orang yang namanya bermaksiat. Kemudian sedikit ya baca. Abluduh ya. Mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibut tasili. Nah, ini biasanya disebut dengan mubtilat, tapi di sini mujibu. Sama aja sebenarnya. Wudu, ya ada wudu, ada wadu ya. Kalau wudu itu yang kita lakukan, ya membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, masukkan ke mulut, itu wudu. Ada wadu. Wadu itu adalah airnya. Air yang wudu itu namanya air, namanya bahasa Arabnya wadu. Ya makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza tawaddoa, Nabi kalau berwudu, kadu yaktatiluna ala wudu'i. Para sahabat Nabi yaktatilun, berebut ala wudu'i, bukan ala wudu'i, ala wudu'i, berebut air bekas wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wujubuhu ma'a wujubil khamsi. Kewajibannya wudu yaitu ketika kita ingin melaksanakan kewajiban salat 5 waktu. Kalau kita sekarang belum punya wudu, ya batal artinya wudu kita. Dan kita udah salat Isya tadi. Ya, subuh kan masih belum. Nah, ini belum wajib untuk berwudu. Ya, belum wajib untuk berwudu. Tapi ketika sudah masuk subuh, ya pengen salat subuh, wajib untuk kita berwudu. Tapi yang afdal kita dalam qada'i wudu, kita selalu mempunyai wudu. Tapi kalau kewajiban belum wajib. Ya kalau kita sudah salat, maka belum wajib untuk kita berwudu. Sampai masuk yang namanya waktu salat. Masuk waktu salat baru kita diwajibkan untuk yang namanya berwudu. Walahu, dan wudu itu mempunyai mujibat, kewajiban wudu. Wa furud, fardu-fardunya wudu. Wa surud, syarat-syaratnya wudu. Wa sunan, dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa bada'a bi awwaliha, dan An-Nazim Syekh Ahmad Ruslan, beliau itu memulainya itu dengan mengatakan mujibuhu. Hal-hal atau sebab-sebab yang diwajibkan wudu, ya ada 4. Ya, jadi ada mubtilat, ada mujibuh. Nah, ini dalam kitab Zubat ini mujibuh. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Kan ada 4. Nah, ini beliau mujibuh. Hal-hal atau sebab diwajibkan kita untuk berwudu. Kalau kita melakukan 4 ini, wajib untuk kita wudu. Wajib untuk kita wudu kalau kita ingin sholat. Contohnya kayak buang angin, itu kan batal wudu kita. Tapi kalau kita pengen sholat, wajib untuk kita wudu. Makanya sama beliau dikatakan mujibu. Hal-hal atau sebab-sebab diwajibkan untuk berwudu. Yaitu mujibuhu al-khariju min sabili. Sesuatu keluar min sabil, dari lubang, kubulan kana udubulan, baik lubang kemaluan depan atau kemaluan belakang, pokoknya ada yang keluar. Ainan kana al kharij aurihan, baik yang keluarnya itu benda, ya, atau angin, ya, benda atau angin, ya, berbentuk cair atau padat, pokoknya benda ataupun keluarnya angin, maka termasuk diwajibkan kita untuk wudu atau batal wudu kita. Jafan auratban, baik keluarnya itu kering atau basah. Baik keluarnya kering atau basah. Qalilan au katsiran, baik keluarnya itu banyak ataupun sedikit. Tau'an au kurhan, baik keluar sendiri atau keluarnya dipaksa. Ya, keluar sendiri atau keluarnya dipaksa, pokoknya kalau keluar dari 2 lubang itu, kemaluan belakang sama kemaluan depan, maka diwajibkan untuk berwudu.
Tapi disyaratkan yakinan. Keluarnya itu harus yakin. Ya, keluarnya yang kita yang ada sesuatu yang keluarnya itu harus ya yakin. Jangan nggak yakin. Jangan nggak yakin. Kata Nabi, "Idza wajada ahadukum fi salatihi syai'an fala yansharif hatta yajida rihan aw yasma'a sautan." Kata Nabi, jika di antara kalian mendapatkan pada salatnya sesuatu, fala yansharif, maka jangan batalin. Sampai kapan kata Nabi? Yajida rihan, sampai dia benar-benar itu dapat, oh itu keluar angin benar. Au yasma'a sautan, atau dia mendengar suaranya. Tadi keluar angin, dia dengar suaranya. Jangan ya, kayaknya tadi aneh keluar angin lah. Ragu-ragu seperti itu. Dia nggak yakin. Jangan. Ya. Kalau nggak yakin, nggak batal. Kalau dia nggak masih ragu, maka tidak batal. Kita buang. Dak ma yaribuk ila mala yaribuk. Kata Nabi, tinggalkan yang sesuatu yang ragu kepada yang tidak ragu, kepada yang ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak bakal bisa hilang dengan keraguan. Kita punya wudu, yakin kan? Ya. Kemudian datang keraguan. Tadi udah keluar buang angin, kayaknya tadi keluar angin dah. Yang yakin wudu kan? Yang ragu itu adalah batal keluar angin apa enggak. Nah, yang ragu ini dibuang. Berarti kita yakin dalam keadaan kecuali benar-benar kata Nabi, dia jidarihan, dia benar-benar mendapatkan angin. Ya. Au yasma'a sautan, atau dia mendengar suara. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan la ya'ti ahadukum fi salatihi." Sesungguhnya syaitan itu datang di salatnya kita, salatnya hamba, fa ya'khudhu sya'ratan fi duburihi. Syaitan itu mengambil satu helai rambut di kemaluan kita. Fa yamudduha, dipanjangin, ya ditarik, dipanjangin. Fa yara annahu hadath, sampai dia menyangka bahwasanya dia itu hadas. Fala yansarif, kata Nabi, jangan batalin salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai benar-benar dia itu mendengar suara angin atau dia itu mendapatkan ya itu sama setan aja. Kayaknya tadi ada sesuatu nggak jelas. Ya, ini benar-benar emang angin. Jadi kan kalau keluar angin kan berasa. Ya, kalau masih ragu ya berarti bukan keluar angin, dimainin sama setan. Ya, apalagi setan tuh nggak mau. Ya, kita sholat itu khusyuk. Ya, dibuat bagaimana sholat kita itu biar lalai, tidak khusyuk. Ghaira maniyin. Mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibut taksili. Pokoknya sesuatu yang keluar dari dua lubang, baik lubang kemaluan depan maupun belakang, ghaira maniyin, kecuali yang keluar adalah mani. Ya, kecuali yang keluar adalah mani. Kalau mani enggak diwajibkan untuk kita berwudu. Maksudnya tidak batal kita wudu. Mujibut taksili. Akan tapi mani itu diwajibkan, kalau keluar mani diwajibkan kita untuk yang namanya mandi. Mujibut taksili. Gambarannya ka'an amna bi mujarradin nazar. Ya, seperti ada orang yang keluar mani dengan dia melihat sesuatu, dia keluar mani. Ya, bukan keluar maninya dalam keadaan tidur ya. Tidur kan batal karena dia tidur. Dia dalam keadaan sadar, nggak terjaga, dia melihat sesuatu sampai dia keluar mani. Atau ihtilam, dia itu mimpi tidur, tapi mumakkinan maq'adatahu minal ard. Tidurnya itu duduk seperti ini. Yang sekiranya kalau buang angin nggak keluar. Fala yujibul wudu, maka enggak termasuk sebab diwajibkan untuk kita berwudu atau enggak batal wudu. Kenapa? Keluar mani itu enggak batal wudu? Li'annahu aujab
karena ada yang lebih wajib ya daripada berwudu, yaitu apa? Wa huwal ghusl, yaitu mandi. Diwajibkan untuk yang namanya mandi. Ya, fala yujib adwanahuma wa huwal wudu. Maka ada mandi, ada wudu. Mana yang lebih tinggi? Mandi. Kalau udah yang lebih tinggi, ya yang di bawah udah ya. Seperti gitu. Kalau sudah ada kewajiban yang lebih tinggi, yang di bawahnya tidak. Maka apa namanya? Keluar apa namanya mani, la yanqudul wudu atau la yujibul wudu, tidak membatalkan wudu atau bukan termasuk salah satu sebab diwajibkan kita untuk berwudu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama ya, yaitu adalah al-kharij bin sabil. Nanti kaza zawalul akli yang kedua, ketiga dan kelima. Soal, mau ada yang bertanya? Ngajam tidak mau sorry. Jelas ya, beneran? Beneran nih? Hah? Agak ini enggak? Takut kurang gas lagi. Baik. Ketika keluar air mani tadi kan tidak membatalkan. Sementara wudu adalah pembersihan suci daripada hadas kecil. Ketika keluar air mani kan kewajibannya mandi ya kan. Nah, ketika ini menghilangkan air mandi di atas ini, menghilangkan yang di bawah itu wudu karena sudah ada di atas. Lantas kalau memang tidak batal wudunya ini, berarti kan kayak nanti karena hadasnya hadas besar lebih tinggi daripada hadas kecil kan. Berarti nanti yang dibolehkan di wudu itu otomatis dong tidak boleh yang di mandi gitu. Sudah kan kalau misalkan katanya kan wudunya nggak batal kan. Jadi kan itu dibatalkan oleh hadas yang besar itu gimana? Ya kalau yang dibolehkan di wudu, ya itu kan 4 ya. Yang diharamkan wudu ya, sholat, apa namanya, masul mushaf, apa namanya, tawaf. Ya. Kalau ada apa namanya yang besar, yang haid atau yang hadas besar keluar ini, termasuk sholat juga, dilarang juga. Jadi yang 4 itu dilarang juga semuanya. Ya walaupun dia itu batalnya apa namanya hadas besar, hadas kecil juga semuanya dilarang. Yang 4 itu. Bahkan ditambah qiraatul Quran, ya baca Al-Quran, walu fil masjid, dan tinggal 5. Tetap apa namanya memang harus mandi juga. Ya walaupun kan tadi kan ya, yang ketika orang nggak punya wudu kan dilarang untuk sholat, dilarang untuk tawaf, dilarang untuk membawa Al-Quran, dilarang untuk menyentuh Al-Quran, ya kan? Dan ketika orang punya hadas besar, junub contohnya, yang 4 dilarang dalam hadas kecil juga dilarang juga, ya dilarang juga. Ya, walaupun dia itu punya wudu, tapi dia itu punya hadas besar, tetap nggak boleh sholat. Ya, tetap dia nggak boleh sholat. Nah, maka dia harus mandi dulu, harus diangkat dulu hadas besarnya, baru dia nggak perlu wudu, karena masih ada wudu. Ya, yang penting ketika mandinya jangan batal. Ya, contohnya dia mandi, dia buang air kecil ya batal. Atau mandi dia megang kemaluannya dengan apa namanya telapak tangan yang dalam ya batal. Apa bisa diartikan bahwa wudu batal di formalitas saja? Ya enggak, hukumnya jadi kan makanya begini, bukan formalitas. Jadi nggak perlu wudu lagi, sah, ya kan? Apa namanya dia mandi aja, ya kemudian dia nggak wudu lagi, sah nggak? Sah.
Kecuali wudu lagi baru formalitas dia katakan. Tapi ini kan enggak wudu lagi. Ya. Kecuali Tanya Beb, masalah tadi juga Beb. Tadi bilang muka, tangan, rambut, kaki. Kalau kuping gimana tuh? Itu sunnah aja. Yang wajib kan Kak? Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan Al-Qur'an 4. Ya, sedangkan kuping, kumur-kumur enggak ada itu. Masukkan ke hidung enggak? Itu sunnah aja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang wajib 4. Yang wajib wallahu alam. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatin insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah dinau sahba wal muslimina ajma'a bina rabbi asma'a fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sihbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran da'im mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, kata minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.